Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Jalla wa'ala. Mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah sajalah yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan. Dan di antara nikmat-nikmat itu tentu nikmat keimanan adalah nikmat yang paling agung, paling besar. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini dengan mengharapkan ridha dan taufik dari Allah Jalla wa ala, kita akan melanjutkan tadarus kita surah Maryam. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada cerita Maryam alaihissalam datang kepada kaumnya dengan membawa Isa dan dalam keadaan berpuasa, termasuk puasa tidak bapandir. Oleh karenanya ketika ditanya, Maryam menunjuk anaknya. Lalu singkatnya, Nabiullah Isa alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menegaskan, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku dan pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu yang menjadi jawaban atas segala kebingungan sekaligus tuduhan orang-orang masyarakat pada waktu itu bahwa Maryam tidak mungkin punya anak kecuali secara normal. Orang punya anak pasti ada hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kesucian Maryam, dan ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa atas kuasa Allah, Allah takdirkan seorang bayi yang masih dalam buayan untuk bisa ngomong. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan kalau dikumpulkan beberapa
dalil kurang lebih 7 orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masa bayi diizinkan untuk bisa ngomong. Di antaranya Isa ibni Maryam. Di beberapa hadis disebutkan seperti misalnya cerita Ashabul Ukhdud. Dalam cerita Ashabul Ukhdud di ujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa ada perempuan yang ragu untuk terjun ke dalam parit yang berkobar api di dalam parit tersebut, tapi kemudian anak yang digendongnya kemudian berkata kepada ibunya, "Isbiri ya ummi, sabarlah wahai bundaku, fa innaki 'alal haqqi, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Sehingga ikut masuk pula, ikut terjun pula ke dalam parit yang berkobar api, tentang cerita Ashabul Ukhdud dan beberapa hadis yang lainnya. Yang kedua, terkait bakti kepada kuitan. Kata Nabi Allah Isa, "Wa barram biwalidati," dan berbakti kepada ibuku. Jadi Nabi Allah Isa diperintahkan oleh Allah berbakti kepada ibunya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Kata ulama, tidak mungkin orang sombong mampu bakti lawan kuitan. Tidak mungkin. Jadi antara kesombongan dengan kebaktian dengan kuitan itu sesuatu yang beririsan, sebagaimana ketawaduan, kelembutan hati dengan kemampuan bakti dengan kuitan itu juga beririsan. Jadi Bapak Ibu sekalian, usini wa iyyakum, ini tadkirah untuk ulun pribadi sebelum kesampian. Jangan-jangan ketidakmampuan kita untuk berbakti lawan kuitan, berbuat baik kepada kuitan, bisa jadi karena hati-hati kita yang belum lembut. Wallahu a'lam. Tetapi ulama mentadaburinya demikian. Dzalika Isa bin Maryam. Baik, kita lanjutkan ayat 34 dan seterusnya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Maksud perkataan yang benar yaitu ya perkataan Isa dalam surah ini dari ayat 30 tadi sampai ayat 32. Qala inni Abdullah atani alkitab, dan seterusnya itu walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tegaskan bahwa itu adalah perkataan benar. Benar kontennya, bukan rekayasa. Sekarang konten itu seringnya direkayasa. Betul? Orang yang sering main medsos paham betul apa arti konten. Jadi konten perkataan Isa tidak direkayasa. Itu adalah kebenaran. Yang kedua, bahwa Isa sendiri yang ngomong itu adalah kebenaran. Jangan disangkal-sangkal gitu. Kalaupun ada yang mengatakan ini halu ya nih, halusin. Enggak, itu hak. Bahwa Allah mengizinkan Isa bisa ngomong itu adalah qaul, itu adalah sesuatu yang hak. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah Jalla wa Ala memiliki anak. Maha suci Dia subhanahu. Idza qada amran, apabila Dia telah menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Allah hanya berkata kepada sesuatu itu kun, jadi.
jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun, mudah sekali. Mudah sekali. Mau memajahkan api, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau apa? Mudah. Mau membolak-balikkan hati manusia yang asalnya sesat menjadi mendapatkan nur dari Allah, mudah sekali. Yang sakit untuk disembuhkan oleh Allah, mudah sekali. Allah hanya berkata kepada sesuatu itu, dan semua di alam semesta atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kun, hanya kata itu, bainal kaf wa nun, kata orang Arab, antara kaf dan nun saja. Nah, jadi coba kun fayakun, jadilah sesuatu itu. Sangkaan bahwa Allah memiliki anak itu sesuatu yang sangat mustahil. Itu akidah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi akidah kita, enggak mungkin Allah punya anak. Dan ini sama sekali tidak ada urusannya dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Ini akidah. Akidah. Ya. Artinya dalam persepsi kita, kalau Allah punya anak itu pasti salah. Itu pasti cacat. Tidak mungkin. Bahkan fix yang mengatakan bahwa Allah punya anak kafir, nggak ada bahasa lain. Coba mau bahasa apa coba? Berdosanya ada, kafir, iya kan? Kafir. Jadi subhanah, maha suci Allah. Allah itu lam yalid wa lam yulad, itu akidah. Tidak beranak dan tidak pula dilahirkan, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu, tidak ada niddan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan hanya karena beliau alaihissalam lahir tanpa ayah, adalah logika yang sesat. Karena menciptakan manusia tanpa ayah bagi Allah tinggal kun fayakun. Menciptakan manusia yang semula tiada menjadi ada, yaitu Abul Bashar, Adam, tidak perlu ayah ibu juga, ya kan? Adanya Hawa juga tidak perlu ada ibu. Jadi mudah bagi Allah. Allah hanya mengatakan kun. Makanya di dalam ayat lain, dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Bahkan Nabiullah Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi ini pernyataan tegas bahwa kesalahan yang fatal bagi orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Dan Nabiullah Isa di dalam ayat selanjutnya menegaskan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan ini ditegaskan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, sungguh Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi istilah Rabbun itu berbeda dengan ilah. Ilah itu di dalam terjemah yang mungkin hampir tepat adalah sesembahan, sesuatu yang dijadikan sembahan, ilahun.
Kalau Rabbun itu lebih bermakna rububiyah. Rububiyah itu menciptakan, memelihara, memberi rizki, menjaga dan lain sebagainya. Itu rububiyah. Jadi Nabiullah Isa menegaskan innallaha rabbi, adalah Rabbku, dia yang menciptakanku, dia yang memeliharaku, dia yang menghidupkanku, dia yang mematikanku dan seterusnya. Wa rabbukum, dia juga menciptakan kalian, dia juga memelihara kalian, dia memberi rizki kalian, dia menyehatkan, dia mengafiatkan dan lain sebagainya. Sifat rububiyah Allah. Maka karena dia Rabbun, maka sembahlah dia. Hanya dia yang disembah karena dia Rabb. Allah Jalla wa ala. Hada siratum mustaqim. Ini saja kata Nabiullah Isa. Ini saja. Jalan yang lurus itu ini saja. Enggak ada yang lain. Jadi kalau ada perilaku-perilaku penyembahan atau persepsi-persepsi lain terhadap Allah Jalla wa ala, itu tidak mustaqim. Ya. Jadi tidak ada bentuk peribadatan, penghambaan, penyembahan kecuali kepada Allah, dan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita sebagai muslim dan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka penyembahannya itu pun juga harus ittiba sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah melalui kitabnya dan diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dalam setiap bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah masuk bab penghambaan, enggak boleh nanya kita. Maksudnya ruang pertanyaan itu tidak mesti harus dicarikan hal-hal logisnya. Ngapain sih? Sholat itu angkat tangan segala, mungkin bahasa yang kurang bagusnya nungging segala. Ngapain sih? Kok ada ibadah muter-muter? Dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, ada ibadah muter-muter, iya kan? Ada ibadah yang menawak, ada ibadah yang buka-buka, lari-lari kecil, ada ibadah yang mengharuskan pakaian-pakaian tertentu. Yaitu bentuk penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak mesti harus dicarikan rasionalisasinya, enggak mesti. Karena dalam ibadah itu yang menjadi intinya adalah ladzatut ta'ahnya, kenikmatan dalam taat menunaikan ibadah itu, bukan rasionalisasi terhadap ibadah itu. Gitu ya. Apa? Kok ada ya ibadah tuh kada makan, kada minum disambat beribadah. Muter-muter, berputar-putar, berkeliling-keliling disambat ibadah. Tapi harus ikut kan, harus sesuai. Ya kan? Putar-putarnya di mana? Di seputar Ka'bah. Mondar-mandirnya di mana? Antara Safa dan Marwah. Kalau pian mondar-mandir mulai dari muka buncit sampai sini mondar-mandir disambat ibadah enggak bisa. Enggak bisa. Pian melempar tuh, lempar, menawak batu. Pian bepadah ibadah enggak bisa. Tapi kalau pian melontar jumroh, melempar batu ketika jumroh, itulah ibadah. Bisa dirasakan enggak bisa. Menawak setan enggak bisa digitu-gitukan ibadah itu. Karena yang kita ingin capai di dalam ibadah itu adalah apa? Ketaatan mutlak. Nah, jadi Nabiullah Isa menegaskan, "Hadza shiratul mustaqim. Fa'buduh, sembah dia. Jangan menyembah yang lain. Ini saja," kata Nabiullah Isa, "shiratul mustaqim." Jadi begitu agung Allah Subhanahu wa taala mentasawurkan, memvisualisasikan, menggambarkan, menceritakan Isa ibnu Maryam di dalam Al-Quran. Dia mengarahkan betul umatnya untuk menghambakan diri kepada Zat yang Maha Tunggal, Ilahun Wahid, Allah Subhanahu wa taala yang esa.
Jadi bentuk peribadatan yang tidak berlandaskan atau tidak mengantarkan kepada tauhid pasti nggak jelas, bahkan sesat. Ya. Baik, itu ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Nah, diungkapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perselisihan orang-orang terhadap Isa ini. Maka di dalam tafsir pun disebutkan ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu adalah Allah. Isa sama dengan Allah. Yang kedua mengatakan Isa alaihissalam adalah anaknya Allah. Dan yang ketiga mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah thalithu thalatha, salah satu dari yang tiga. Thalithu thalatha, atau dalam bahasa yang lebih kita kenal, Trinitas. Jadi ada tiga perdebatan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada cerita ini terjadi di Konstantinopel. Mungkin tidak terlalu urgen juga untuk ulun ceritakan. Boleh nanti pian buka di tafsir Ibnu Katsir. Mungkin sudah banyak terjemahnya ya. Jadi mereka berselisih tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam. Mereka memvonis di antaranya Al-Masih, innallaha huwal Masih. Di surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih, putra Maryam. Jadi sama Allah dengan Isa. Allah tegaskan apa? Kafir. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Nah, di dalam surah Al-Maidah juga ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Al-Maidah ayat 73. Jadi semua apa yang didakwakan berkaitan dengan Isa, yang ketiga hal ini khususnya, itu batil dan bentuk kekufuran. Itu akidah kita. Mau orang lain setuju atau enggak, itu akidah kita. Dan itu yang harus kita wariskan. Enggak boleh ragu. Dalam akidah itu silahkan yang sono berkeyakinan bahwa dia benar. Enggak bisa disama-samakan. Kita berkeyakinan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak perlu juga kita disalah-salahkan, dibilang intoleran dan sebagainya, nggak perlu. Dan kita juga tidak memerlukan pengakuan-pengakuan bahwa kita kalau mengatakan bahwa dia dan kita sama itu adalah bentuk toleransi yang diharapkan. Nggak perlu juga, kita nggak mengharapkan itu. Toleransi itu adalah dalam sikap kemanusiaan. Ya, jadi bukan dalam masalah akidah. Allahu a'lam. Ayat berapa tadi? Ayat 37 ya. Fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim. Maka celakalah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar, hari yang agung, hari yang dahsyat. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinadh dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Alangkah terangnya pendengaran mereka
dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kesesatan yang paling real itu kekufuran. Nggak ada bahasa lain, ya, nggak ada bahasa lain. Allah Jalla wa'ala di dalam di dalam surah lain Al-Maidah ayat 116 menyebutkan wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikan aku dan ibuku, maksudnya aku tuh Maryam, Isa dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Qala, Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah. Tidak patut bagiku, kada mungkin ya Allah ulun mengatakan apa yang bukan hak ulun. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, ditegaskan oleh Nabiullah Isa, qultu lahum illa ma amartani bihi. Yang telah aku katakan kepada mereka itu adalah melainkan apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Jadi perintah Allah kepada Isa katakan, dan itu sudah dikatakan oleh Nabiullah Isa, yaitu apa? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, asmi' bihim wa absir. Jadi ketika hari itu mata orang-orang Nasrani itu terbelalak, begitu tafsirannya. Pendengaran mereka terbuka lebar. Kenapa? Karena persaksian Nabiullah Isa alaihissalam tentang hakikat dirinya di hadapan mereka. Dan ketika sudah di hari kiamat, asmi' bihim wa absir yauma yatunana, ketika sudah dibukakan terbelalak mata mendengar apa yang dipersaksikan oleh Nabiullah Isa, sudah kerugian yang mereka alami. Wallahu a'lam. Wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Yaumal hasrah. Yaumal hasrah merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Hasrah itu penyesalan. Kenapa disebutkan yaumal qiyamah sebagai yaumal hasrah, hari penyesalan? Karena penyesalan banyak pada hari itu dan tidak ada guna apapun penyesalan. Sampai orang beriman pun menyesal. Ya, bedanya orang beriman penyesalannya apa? Kurang amal. Kurang amal. Nah, apalagi yang lebih berat daripada itu? Apalagi yang syirik, menghabiskan usia menyembah kepada selain Allah. Seperti siapa? Seperti Yahudi, Nasrani, dan penyembah-penyembah berhala, dan
orang-orang kafir lainnya. La yadkhulu ahadun al-jannah illa uriya maq'adahu minan nar law asa liyazdada syukran wa la yadkhulu an-nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsan liyakuna alaihi hasrah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah seseorang masuk surga melainkan telah diperlihatkan padanya tempatnya di neraka seandainya dia berbuat keburukan di dunia. Jadi nang masuk surga itu diperlihatkan, nah jaka ikam di situ tuh nah gitu di neraka. Tapi dia tidak masuk karena dia dimasukkan ke surga. Kenapa? Kata Rasul, agar bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Wala yadkhulun nar ahadun, dan tidaklah seseorang masuk neraka illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsan, melainkan diperlihatkan padanya tempatnya di surga kalau seumpama di dunia itu semalam berbuat kebaikan. Kenapa? Agar semakin tersiksa dengan penyesalan. Aduh, kenapa? Makanya disebutkan yaumul qiyamah sebagai yaumul hasrah. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabshun amlah fayuqal ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadha. Pada hari kiamat kematian akan diletakkan dalam wujud seekor domba di antara surga dan neraka di hadapan seluruh penghuni surga dan neraka. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, apakah kalian mengetahui ini? Mereka pun mengangkat kepala. Fayashribun wa yanturun wa yaqulu na'am. Mereka mengangkat kepala, memperhatikan seraya menjawab, kami mengetahuinya. Hadzal maut, ini adalah kematian. Qala wa yuqal ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza? Qala fayashribuna wa yanturun wa yaqulu na'am. Lalu dikatakan pula kepada penghuni neraka, apakah kalian mengetahui ini? Mereka pun mengangkat kepala, memperhatikannya seraya menjawab, kami mengetahuinya. Ini adalah kematian. Kemudian domba itu pun disembelih di hadapan mereka, lalu dikatakan, wahai penghuni surga, keabadian bagi kalian, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, keabadian bagi kalian, tidak ada lagi kematian. Kemudian di akhir sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak pula beriman, seraya memberikan isyarat dengan tangannya di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakartu ahlan nar, falau kanu mukhallidina fi an-nari bi'adadi hadzal ramli kana lahum amadun yamudduna ilaihi a'naqahum walakinnahu al-khuludu abada." Aku teringat tentang penghuni neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menangis menjadi
menjadi khalifah dan melewati sebuah gundukan pasir. Lalu beliau ditanya kenapa menangis. Zakartu ahlan nar falau kanu mukhallidina fin nari bi'adadi hadzal ramli kana lahum amadun yamudduna ilaihi a'naqahum walakinnahu al-khulud abada. Aku teringat, kata Umar, tentang penghuni neraka. Andai mereka hanya akan menetap di neraka selama waktu sebanyak butiran pasir ini, kesempatan bagi mereka untuk keluar tetap ada. Sebanyak pasir ini hari-harinya, maka ada kemungkinan mereka keluar dari neraka. Tetapi walakinnal khuludu abada. Jadi kekufuran itu mengantarkan kepada neraka. Khulud, kekal, kada keluar-keluar dan kada mati-mati. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Begitu besar nikmat iman Bapak Ibu sekalian. Begitu besar. Ya. Nikmat iman ini begitu besar. Bahasa yang mudah dicerna itu, ini bahasa kampung ya. Pian imbah makan kanyang masuk surga. Asalkan beriman dan berdoa. Alhamdulillahilladzi, apa doa setelah makan? At'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Makan kenyang, meriga pula. Berdoa ini, diampuni dosa. Jangan benar Pak. Jadi orang beriman nih. Makan singgenjangan, meriga, kenyang, itu berdoa, diampuni dosa. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doanya pendek, diampuni dosa. Subhanallah. Pian ke pasar aja, ke pasar berdoa, gugur dosa, 1.000.000 dosa, diberi pahala 1.000.000 pahala. Hah? Besar, begitu besar nikmat iman ini. Apalagi yang lebih daripada itu. Makanya ajaban li amril mu'min. Salah satu kebaikan, kehebatan orang beriman itu dalam keadaan lapang dia baik, dalam keadaan sempit dia baik. Keadaan lapang bersyukur, keadaan sempit bersabar. Wa kana khairun lah, wa kana khairun lah, dan itu adalah yang terbaik baginya. Kata Rasul, itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Subhanallah. Ya, jadi bersyukur gitu atas nikmat iman. Mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat. Ulun kira kita sudah masuk ke cerita Nabi Ibrahim. Ternyata belum, karena waktu pula yang membatasi. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang. Yang benar dari Allah. Kalau ada yang kurang pas, kurang baik, kurang berkenan, itu adalah bagian dari keterbatasan ulun. Minta ridwan, minta halal. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.